100%. Ternyata R7 yang pakai Paku itu. Yes, benar banget karena kita salah dan masih menjadi offlaner untuk seorang Paku itu. Tapi kita udah masuk ke game yang kedua. Akankah Geekfam dengan posisi yang cukup kuat kali ini dengan hero yang bisa dibilang early game-nya cukup mendorong ya? Sekarang pertanyaanku cuma satu sih. Apakah kita akan melihat Flick Way of Dragon dari Psycho lagi seperti season yang ketiga dulu? Bukan season ketiga bro, zaman dia di Envy. Flicker tak gitu. Wah itu yang bikin gue ngefans sama dia dulu. Gue bilang kok dan Paku itu bakal coba diganggu di arah top lane. Ada Aegis yang telah dikeluarkan, apakah first blood bakal didapatkan oleh seorang Adam di arah top lane. Memilih untuk mundur, satu hit. Ingat, Adam masih level 1. Memilih untuk mundur dari seorang R7. Dipok begitu banyak damage-nya. Dan bahkan R7 harus kehilangan satu wave dari tim Geekfam. Iya, satu wave ini tentunya akan jadi suatu kerugian bagi seorang R7 karena selain dari goldnya, XP-nya pun juga lumayan terkuras. Alright, bukan hanya itu aja di arah bottom lane, Whisking juga masih sabar dan Renti benar-benar mendominasi, memukul mundur seorang Whisking. Dan di arah top lane hampir saja di pick off dari R7 Zuns. Benar-benar membuat R7 harus kehilangan satu buah flickernya. Vim dengan flash dan baik dari seorang Frieza. Permainan yang luar biasa, Baby. Satu garotan di arah mid lane membuat Finn harus tersungkur di arah top lane. Frieza juga flame set yang cukup baik di sana ya. Udah ada blessing duet dari seorang Albert. Ternyata dihindari dari payungnya saja. Nggak ada ojek payung di arah mid lane dari seorang Finn. Dan sementara itu kalau kita lihat ada Wiz yang saling berhadapan dengan Esmeralda Renvi. Dengan level yang sudah sama-sama level 4 sudah memiliki jurus terakhir. Dan kalau kita lihat Adam, benar-benar Adam membuat R7 tertunduk lesu di menit kedua ini. Karena gak ada flicker juga. Tadi sempat digunakan flickernya di arah top lane sama R7 ketika dia terkena banyak poke dari Adam. Dan Turtle Camp by Mandiri kita udah lihat di sana udah colek-colek oleh para pemain tim RRQ Hoshi. Dan bahkan Geekfam yang mencoba untuk men-take over. Ingat, kali ini Geekfam berada di posisi yang menguntungkan dan Finn lagi-lagi di-burst habis-habisan oleh seorang Frieza. Frieza mempunyai dendam seperti dengan seorang Finn yang langsung dihajar. Nggak pakai ampun, langsung ada crossbow of tank. Belum dikeluarkan karena masih cooldown reduction di arah top lane dari seorang Wang Wang. Benar banget, dan sementara itu kalau kita lihat tadi dari turtle-nya sudah bisa dimainkan oleh Geekfam dan skor sementara 0-3. No, lihat kita lihat di sini. Albert sudah tahu posisi dari seorang Zuns dengan satu buah Art of Tivari membuat seorang Albert tahu keberadaan dari seorang Zuns. Bakal coba dipasang dengan blessing duet di arah belakang. Bakal coba dihindari saja. Mirror image masih bisa ke arah belakang dan dia nggak langsung buru-buru mencet mirror image karena ada Unstoppable Force di arah top lane. Betul sekali, dan hampir saja seorang Albert kehilangan nyawanya setelah dapat serangan dari Wan Wan dan juga seorang Zuns di situ. Dan kita lihat di mid lane kali ini Psycho sebagai support atau tank dari tim RRQ Hoshi masih mencoba untuk membuka map terlebih dahulu, melihat pergerakan-pergerakan yang dilakukan dari pemain-pemain Geekfam. Item build ya silakan. Ini entah kenapa kayak dejavu sedikit sih melihat Albert dengan build seperti ini. Dia nimble blade ditahan, dia langsung bikin Demon Hunter Sword secepat mungkin. Kayak gimana caranya mungkin ya di menit keempat sebelum menit yang kelima tuh dia udah dapat Demon Hunter Sword. Lo tau gak kenapa dia buru-buru Demon Hunter Sword? Kenapa? Dia mau nge-pick 1-1, percaya sama gue. Lihat. Iya, Demon emang itu Hunter Sword. salah satunya cara. Iya, Abis itu itu dia bakal menghindari serangan dari One One mungkin dengan Wind of Nature. Soalnya lane-nya dari R7 ada agak sedikit kalah. Ya. R7 kalah dengan 1-1-nya jadi harus melakukan rotasi dan dari Albert itu tidak mungkin rotasi ke arah R7. Kalau lo sadar, R7 itu ditinggalin walaupun kalah. Ya. Jadi mending dia rotasi dulu, Whiskingnya di arah top lane atau Whiskingnya di arah bottom lane, baru Albert roaming ke sana. Ya, Itu. Dan kalau ini kita lihat dari masing-masing tim. Nah, udah ada blessing duet yang dilakukan oleh seorang Albert di sana mencoba untuk menghilangkan seorang Zuns. Way of Dragon ke arah Zuns di sana, tapi masih belum ada damage yang menggambarkan penyakit ke arah seorang Zuns yang masih dengan darah yang sangat-sangat besar. Permainannya bagus banget dari Baby, tapi walaupun digocek masih bisa selamat di sana. Albert terkena pressure di arah Purple Buff bagus banget dari Geekfam. Bakal coba untuk mengusir mundur seorang Albert, memilih untuk memberikan damage saja di sana dari Baby. Mereka nggak takut karena mereka sudah tahu dari para pemain dari tim RRQ Hoshi kehilangan satu playernya. Langsung fokus ke arah Turtle yang takut ayah dari seorang Baby, nggak mau meninggalkan sedikit momentum, nggak mau ngelepasin momentum yang mereka dapatkan. Dua Dragon langsung ke arah sana. Zuns hanya ngelewatin gerbang dari arah River. Iya, diam-diam kita lihat dari R7 sendiri sudah melakukan push ke arah bottom lane di sana, tapi Renvi seperti datang tepat waktu untuk mencoba menggagalkan serangan yang dilakukan oleh seorang Lagi dan lagi ada memberikan permainan yang luar biasa dengan stiker jempolnya.
R7, Whisking nggak bisa memendung pergerakan seorang One yang harusnya kuat di arah late game. Di early game udah dapetin 2 poin kill dan dia tidak tershutdown sama sekali. Well, farming ini bisa menjadi bencana untuk tim Hierarchy Hoshi di arah mid dan late game. Iya, setuju banget sama yang dikatakan oleh Oji. Dan kali ini Psycho yang masih mencoba untuk melakukan pergerakan melihat selak beluk di mana lawan-lawannya berada. Ada Sus dan juga Fierce di situ. Tapi kalau aku lihat ya Oji, di sini Pakuitonya akhirnya roaming ke bottom lane. Yes, Pakuitonya roaming karena dia berada di arah bottom lane dan power goldnya Adam memiliki 4.000 gold, jauh sekali dibandingkan seorang Albert yang memiliki 3.000. Tapi ingat, ini kalau misalnya Drake ke arah late game, Bahaya ya. Whiskingnya sih bakal tempelin One abis. Ketika di crossbow of tank, dia tinggal apa? Dia tinggal gunain Winter Truncheon-nya. The Way of Dragon bakal dikeluarkan oleh seorang Psycho. Purifier telah dikeluarkan. Di menit yang ke-553, tandanya 1,5 menit ke depan tidak akan ada satu buah Purify. Sedangkan di arah bottom lane, Baby coba untuk mendapatkan satu buah turret. R7 bakal coba untuk bertahan, tapi sepertinya nggak kuat. Nggak akan kuat di arah bottom lane. Ada Baby dan juga Adam dari R7. Iya, Adam selalu melihat pergerakan R7. Dimanapun R7 berada, di situ ada Adam. Kalau kita lihatkan dari Albert, yang sedang sangat berusaha sekali mendapatkan stacknya kan kali ini. Ejector dikeluarkan ke belakang. Gitu kalau kata Sun. Oke, kita back to the game. Renpi mau coba untuk mengganggu pergerakan. Dilempar lagi oleh seorang Sun. Saya bakal coba untuk menendang seorang Adam. Udah nggak ada semua tank dan langsung ternyata di sana gak ada yang masuk dan seorang Whiskey dihindari saja. Langsung satu buah terkaman maut. Serigala berbulu domba menumbangkan seorang Hierarchy Hoshi dari Finn. Di arah mid lane, permainan yang luar biasa dari seorang Baby. Baby menunjukkan taringnya dengan Roger, serigala berbulu domba. What a play from Babio. Iya, 4 kill sudah diamankan oleh Babio dan Turtle yang ketiga sudah hadir tengah-tengah lane off dan kali ini menjadi objektif dari tim Geek Fam. Ini menambah pundi-pundi gold tentunya bagi tim Geek Fam sendiri, apalagi untuk Babio. Tiga turtle ya, Be, diamanin ya? 3 turtle diamankan ditambah dengan dari tadi ya. Entah kenapa freeze-nya ini nempelin. Yeah. Dia yang nempelin banget Finnya Bas biar dendam. dapetin momentum untuk mapping. Sehingga Baby datang kayak tadi, tinggal dia like and punch ya kan, dia habis itu one hit terakhir ke seorang Finn. Hingga Finnya tumbang 4 kali berturut-turut. Bro, serigala berbulu domba nih Iya. bro. Bukan kaleng-kaleng, tapi di arah top lane sepertinya Renvi bakal coba dihajar. R7 kali ini bakal coba berdepetan dengan seorang Albert karena mereka tahu potensi yang cukup kuat. Tapi di arah mid lane lagi dan lagi seperti kata Profesor KB. Kan? Flame Shoot Israel menjadi pilihannya Whiskey bakal coba ditumbang Unstoppable dari seorang Babil. Bener seperti kata Profesor. Finn bakal menjadi bulan-bulanan, menjadi target lock dari tim Geek Fam ID. Iya, ada Psycho yang mencoba untuk melakukan defense ke ada bottom lane dan di situ ada Adam yang jadi korban selanjutnya tapi masih bisa bertahan. Sementara itu, aja di sektor ke belakang, Psycho mendapatkan serangan dari seorang Suns. Masih belum bisa ada damage yang masuk ke arah Psycho. Geek Fam tahu kalau mereka drag game ini ke arah late game, mereka bisa menjadi salah satu momentum kembalinya tim Hierarchy Hoshi. Ya. Tapi mereka bakal ngepres ada-adanya, melakukan yang terbaik. Lihat, Psycho sampai ditembak terus. Psycho nggak dikasih kesempatan untuk melakukan kick siapapun dari tim Geek Fam. Ya. Nggak ada kesempatan sama sekali dari Psycho, even itu ngincer seorang Adam sekalipun, Profesor. Ya entah kenapa kalau misalkan ngincer Adam malah rugi karena dia punya Needles of Flowers. Kalau misalkan dia Way of Dragon itu instant purify dan ditambah di sini Adam juga gak punya Aegis. Tapi kalau misalkan mereka ngincer ke arah Babio dari seorang Psycho-nya, kita tahu sendiri bahwa Way of Dragon sekarang kan gak bisa 2 kali kan. Iya. Gak bisa 2 kali benar-benar immune gitu loh. Kalau misalkan dia menggunakan Way of Dragon pertama, Way of Dragon yang keduanya ini tidak memiliki efek immune sama sekali karena Chow sudah di-adjust tempo hari. Nah, itu dia informasi yang sangat baik sekali untuk kalian yang ada di rumah. Dan pastikan kalau yang lagi nonton di rumah, ajak saudara-saudara kalian, teman mantan pacar kalian untuk nonton sekarang. Dan kalau kita lihat sekarang tershutdown lah seorang Babio. Pecah celengan. Gajian untuk seorang Albert bersama dengan seorang Finn. Sedangkan ada Bapak Rotet terhormat muncul kali ini di Way of Dragon kepada seorang Zeus. Zeus memilih untuk mundur. Bakal coba dihajar Psycho-nya tapi ternyata freeze. Lebih memilih ke arah seorang Albert dan juga Finn-nya sudah nggak ada. Albert kali ini bakal coba untuk menggocek kiri kanan depan belakang. Retribution telah dikeluarkan. Masih coba berada di sana. Langsung ada Blazing Duet. Kan tidak ada Blazing Duet dan bahkan hilang sekejap mata. Belum untuk bergerak. Dilempar ejektornya langsung hilang Albert di arah bottom lane. Whisking masih bertahan di arah top lane untuk mendapatkan satu buah turret tambahan. Iya. 2 jungler mereka sudah harus hilang di tengah pertandingan, tapi masih ada Wen dari Adam yang langsung aja ngepok dirinya ke arah Lord yang terhormat. Ini kalau kita lihat sudah ada ejector ke arah R7.
belum bisa membuat seorang R7 pulang. Dan ini nggak bagus banget sih harusnya kalau misalnya mereka memaksakan keadaan. Karena Albert sebentar lagi muncul, masih terlalu lama. Dari tim Ararkyoshi bisa untuk melakukan tabrak terhadap Baby dan juga Adam. Apakah bakal di all out? Enggak sepertinya, karena ini Lord di bawah menit tangga 12. Iya. Mereka cuma manfaatin top lane. Ya relakan saja. Relakanlah ingatanmu. Gitu kan? Lepaskan. Maaf. Rel- Ya lupa, namanya juga orang lupa Iya. manusia. Golden Staff masih belum jadi nih by the way. Dari ke lautnya Albert. Dan sampai sekarang mungkin kalau dari segi veteran farming mungkin harus dikejar. Ya, Karena Lordnya udah bakal on the way. benar banget sih. Dan kalau kita lihat sendiri dari Roger-nya udah ada Windtalker, udah Endless Battle, dan juga ada Raptor Message. Ini benar-benar udah nggak sulit terbendung ya Bapak KB. Iya, apalagi misalkan kita melihat tadi shutdown-nya juga terkena magical damage. Jadi Iya. mau nggak mau ya memang harus main lebih aman dulu dari Vinia. Jangan sampai dia yang keculik duluan. Apalagi ini high ground dari Ararkyoshi. Tadi bilang minim banget. Ini main boost gak sih? Main bush Main atau bush nggak main di sih? depan turret. Iya. Jangan sampai di dalam turret. Tuh lihat gold dari Bebiu 7.800 sedangkan dari seorang Albert masih di 6.300 bakal coba dipaksa ke arah belakang. R7 bakal coba untuk bertahan tapi Babiu di arah bottom lane sudah berhasil mendapatkan satu buah turret tambahan ini tarik Adam di garis depan bersama dengan Sun. Nggak boleh terlalu fokus di arah sana. Mereka bakal coba untuk membagi dua bagian dan Psycho yang dilemparkan bila mampu terjadi. Psycho bakal coba ditumpangin masih ada satu potensial. Frieza dengan kekerannya berhasil menemukan seorang Psycho ini menjadi kemenangan untuk Geek Fam seharusnya kalau mereka bisa untuk fokus Resident ke arah belakang dengan cukup baik dan bakal dilempar lagi dari seorang Wizard saja save the day. Iya, Winter Dungeon-nya benar-benar save the day kali ini. Wish-nya udah sangat-sangat sekarang, tapi diam-diam seorang Finn yang harus dilakukan oleh seorang Adam kali ini. Adam yang bukan Jordan masih mencoba untuk beraksi di sana. Adam Dia menjadi capek pilihan banget. dan shutdown semuanya menuju ke arah seorang Adam. Mega kali didapatkan oleh seorang Frieza. Baby seorang diri bakal coba dihancur seorang yang mendapatkan Ararkyoshi kehilangan seorang Albert. Apa ini akan menjadi momentum untuk tim Geek Fam? Geek Fam take the game tuh. Ini bencana. Bebiu dan kawan-kawan membelikan permainan yang luar biasa dan membawa game ini ke game yang ketiga. Bener banget, Geek Fam menunjukkan kualitasnya sebagai penantang sang juara bertahan. Mampu membawa match ini menjadi game ketiga Bapak KB. Entah kenapa early aggressive gameplay dari Geekfa masih konsisten seperti game yang pertama tadi. Yes. Namun aku lebih gak expect. Ternyata Adam mainnya main poking. Ya, Ya, Main ya. poking berbuah hasil ternyata. Benar. Ketika dia dapat kill sebenarnya itu udah jadi game landing phase milik Adam 1000%. Kita tahu sendiri 1-1 dapetin early kill itu udah jadi keuntungan dia banget. Apalagi ditambah dengan hadirnya seorang Esmeralda yang makin sulit lagi untuk ditumbangkan. Tadinya aku pikir kalau dari gameplay kayak gini Ararkyoshi bakal main nabrak. Tapi ternyata ketika mereka yang dipoking terlebih dahulu, landing phase-nya kalah, mereka nggak bakal bisa nabrak sama sekali. wang, Wang. bro. Makanya tadi Adam. Ranger Emas milih atau ngepredik ngeliat 1-1-nya juga opportunity-nya ketika mereka bermain poking damage. Mereka dari Geek Farm sebenarnya punya early advantage banget, apalagi dari ganking playstyle yang dimainkan sama Freeze. Tapi terlebih dengan Freeze yang ngincer ke arah Finn-nya dulu. Jadi Finn-nya kalau misalkan dia nge-gank ke arah seorang Adam, Finn-nya nggak punya damage. Yep. Itu keuntungan sih sebenarnya. Satu lagi sih, kenapa Apa? gue bilang wang-wang? Kenapa tuh? Mau Alice, mau Pakuito, di lane, Iya. pasti megang wang-wang. Pasti menang Pasti karena megang dari wang-wang, segi makanya. landing phase-nya lebih cepat juga. Dan Alice ini tipikal hero scaling late game banget. Iya. Jadi kalau Ya. misalkan di menit-menit tadi, di menit yang kayak ya masih di bawah menit 15 lah, ya bisa dibilang Makanya kayak kan gue udah masih bilang, berat Alice-nya. kalau misalnya kalian sadar, Bebiu-nya tuh ngebut banget untuk ngegas. Iya. Kenapa? Mereka sadar di late game mereka tuh kalah. Pusing di late Kalah game. habis. Benar. Mereka pusing. punya Claude, Hmm. mereka punya Alice, itu wang-wangnya ditempel habis-habisan tuh kelar. Lihat benar. aja di bawah. Dilemparin pakai floating blood, Iya. ya Yang di kan? bawah lihat gak? Kayak gituin doang udah pusing pasti. Pakai Aegis, udah pakai WON kalau nggak salah tadi ya, di Iya, arah iya. bottom lane. Dia masih mati kan ditempel. Iya. WON cuma buat R7, Albert. Iya. Alice-nya pakai apa? Nggak bisa, pasti ditahan. Dan ditambah dengan kita tahu sendiri bahwa Alice ini tipikal hero yang dia nantinya mungkin di late game akan membuat Asquin One atau nge-build Asquin atau bahkan NOD. Betul. Sehingga hal ini membuat one-one-nya juga tidak memiliki sustainability yang cukup tinggi walaupun dia memiliki Demon Hunter Sword. Tapi balik lagi kayak setebal apa sih Alice ini dengan spell fame yang dia miliki. Tadi juga udah sempat di Winter. Pintar. Makanya itu satu hal yang paling berbahaya kalau seandainya game ini di drag ke late game. Nah, tadi tuh One itu cukup punya power pick dari tim Geek Farm. Mm-mm. Kenapa? Ketika dia lawan Alice sekalipun, Alice-nya bakal yang kalah jauh. Makanya Dibandingkan dia harus lawan Pakuito. Tapi ternyata di sini berbalik
ketika dia lawan Pak Kuito dia juga masih berada di posisi yang cukup unggul dan bakal dibahas oleh Profesor KB tentang item build kali ini. Ya makanya aku sebenarnya cukup terkejut sih ketika Pak Kuitonya ternyata tidak dijadikan tank, karena sebenarnya yang bisa menghentikan pergerakan dari beberapa hero seperti Roger, seperti Esmeralda di area mid lane apalagi itu hanyalah Pak Kuito. Kalau kita ngomongin masalah Chow ini hanya memanfaatkan Jutkunedu-nya saja, tapi Jutkunedu itu tidak akan selalu menjadi solusi dari serangan yang dimiliki sama One atau bahkan Roger. Bebiu, Adam, free hit sama dengan kemenangan untuk Geek Farm untuk di game yang kedua. Ditambah dengan mereka punya winning condition dari Kaguranya yang di early game nge-poking atau bahkan nge-engage ke arah seorang Finn yang membuat Finn bahkan ini tumbang sampai dengan 6 kali. Ini freeze-nya sih ya Gio. Parah. Ini freeze-nya itu benar-benar kayaknya punya dendam kesumat sama Finn. Gue jujur nggak tahu dendam kesumat ataukah dia pengen buktikan kalau misalnya dia juga capable menjadi support yang baik di Kayak season kali pembuktian ini. lah ya, pembuktian. Ini pembuktian sih. Ini pembuktian banget dari Geek Fam yang dari kemarin mereka belum berhasil mendapatkan playoff. Tiba-tiba lihat di minggu awal Geek Fam berhasil mendapatkan poin 1 dari RRQ sang defending champion. Ya. Dan bahkan Free sendiri seperti yang udah gue bilang the carry dengan total damage terbesar didapatkan oleh 42.000. seorang Freeze 42.000. Punya dendam kesumat dan harusnya itu banyak banget kena ke arah Finn. Finn. Kayak 6 kali itu berarti emang bener-bener di burst damage 4.000 kali 4 aja kan udah sekitar ya 2.400 24.000 lah. Ya sih kayak bener-bener kayak berkali-kali lipat damage yang dihasilkan dari Yin yang overturn flame shot ini selalu di titik dimana Finn-nya akan ditumbangkan terlebih dahulu dari bagian mainan bush-nya dia. Yes. Yang seharusnya Eudora yang main bush malah dibalikin anti bush jadinya. Gue pengen lihat di game ketiga apakah Finn masih menjadi pilihan dari seorang Freeze. Karena gue nggak tahu kenapa ngincar seorang Finn kali ini tuh sebenarnya agak cukup Tricky sulit. ya. Tricky, Sulit, sulit, tricky. dan juga bisa dibilang untuk di game yang ketiga kalau misalkan Finn-nya masih main yang dia lewat bush kayak tadi, ternyata Freeze ini bener-bener nungguin banget di bagian entah di bagian bush, bagian deket turtle atau mungkin dia di bagian laningnya, itu tetap harus berhati-hati jangan sampai Finn masuk ke dalam bush yang mana dia harusnya hero main bush kayak Eudora gini. Oke. Kalau misalnya di game ketiga Gio ya, Ya. dari si Finn masih coba untuk ngajar ke seorang dari Freeze ke arah seorang Finn. Gue yakin banget Finn bakal pakai hero yang out of the box, feeling gue. Hero-hero yang mungkin bisa ngebuka kayak Kagura tanpa badan. Nah itu menurut Gio pribadi gimana di game yang ketiga kira-kira? Gua game Wih, ketiga. Silakan Gio MVP-nya. Ini dia, tapi sebelum lanjut ke situ ada Adam dari Samsung S71 dan juga A51 MVP pada hari ini. Adam dengan menggunakan wen-wennya 316 Profesor KB. Ya, entah kenapa melihat one yang kali ini juga sudah memiliki Oracle yang artinya dia memanfaatkan sekali dari segi cooldown reduction-nya. Kenapa nggak Athena Shield aja sih dari tadi aku mungkin kayak bang kenapa Oracle terus? Nah Oracle ini adalah sebuah item yang sangat kompleks dengan efek yang sangat luar biasa banyaknya. Ya. 10% cooldown reduction, 10% tambahan dari segi regen HP-nya dia juga punya magical damage yang tidak kalah saing dengan Athena Shield.